Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fatur Nurholis, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Sebagai seorang dosen, sesuai dengan keahlian saya dalam bidang ilmu penyakit dalam, saya sehari-hari bekerja pertama di kampus kami tercinta, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan yang kedua bekerja dalam pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan Utama. Di kampus ini, di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, saya mengajar di Prodi S1 Kedokteran. Di Prodi S1 Kedokteran, saya mengampu dan mengajar di modul 4.1 tentang sistem kardiovaskuler dan respirasi. Kemudian mengajar juga di modul 6.1 terkait dengan kelainan dan penyakit pada usia dewasa dan usia lanjut. Kemudian di modul 7.1 terkait dengan kegawat daruratan di bidang kedokteran, khususnya bidang penyakit dalam, dan modul 7.3 tentang kepanitraan junior. Di samping kuliah modul, saya juga memberikan kuliah pengantar keterampilan klinik dasar terkait dengan pemeriksaan fisik toraks, yakni pemeriksaan fisik paru dan jantung. Di samping pembelajaran yang bersifat klasikal, saya juga mengajar di kuliah tutorial dalam kuliah BPDM, belajar bertolak dari masalah. Sistem pembelajaran di mana mahasiswa berdiskusi secara aktif, menemukan sebuah kasus, membahas sebuah kasus. Kemudian, di samping sebagai dosen pembimbing klinis di Prodi Kepanitraan Klinis dan Prodi Spesialis Penyakit Dalam, saya juga diberi amanah oleh Universitas Diponegoro untuk menjadi ketua program studi ilmu penyakit dalam, suatu lembaga yang mengurus proses pendidikan, pembelajaran bagi sivitas akademika di bagian dan prodi ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sebagai Kaprodi bersama-sama dengan Ketua Bagian dan Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam, kami bersinergi untuk mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pendidikan, pembelajaran, kemudian dalam hal penelitian, dalam hal pengabdian masyarakat, dan publikasi. Ya. Sebagai dosen pembimbing klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama, tugas utama saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah sebagai dosen pembimbing klinik di Prodi Program Pendidikan Profesi Dokter dan Prodi Spesialis Penyakit Dalam. Kedua prodi tersebut adalah prodi program studi yang memberikan keterampilan klinik kepada peserta didik untuk menjadi seorang dokter yang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan standar SKDI dan menjadi dokter spesialis penyakit dalam yang sesuai kompetensinya dengan standar kompetensi dokter Indonesia beserta dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Sebagai pembimbing klinis, sebagai dosen pembimbing klinis, ada beberapa hal yang saya lakukan
dalam rangka membantu peserta didik di kepaniteraan klinis dan program pendidikan dokter spesialis. Di antaranya adalah satu, memberikan kuliah secara general, kemudian juga memberikan kuliah tutorial. Salah satunya adalah sistem pembelajaran bedside teaching. Di samping itu juga membantu peserta didik, membimbing peserta didik, dan menguji peserta didik dalam membuat tinjauan pustaka, membuat tinjauan dan penelaahan kasus di bidang penyakit dalam. Kaitannya dengan bedside teaching, ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang sangat penting bagi peserta didik pendidikan profesi untuk mencapai kompetensinya. Karena dengan bedside teaching, kita bisa belajar langsung kepada pasien secara terstruktur dan secara terukur. Proses mendapatkan kompetensi untuk pendidikan profesi dokter dan profesi dokter spesialis penyakit dalam terkait dengan bedside teaching ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, peserta didik berperan sebagai observer, di mana melihat, memperhatikan, mendiskusikan, mengkritisi apa-apa yang sudah dilakukan oleh dosen pembimbing. Yang kedua adalah peserta didik melakukan tindakan, pemeriksaan, dan penata laksanaan pasien di bawah supervisi dosen pendidik, pembimbing klinis. Dan yang ketiga, beberapa kompetensi peserta didik mampu melakukan secara mandiri. Pada bedside teaching, ada hal-hal yang sangat menarik karena peserta didik diajak untuk diskusi, diajak untuk melakukan tutorial persiapan bedside teaching. Dalam persiapan bedside teaching itu dibahas langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan bersama, kemudian prosedur-prosedur apa yang harus diperhatikan, etika, profesionalitas apa yang harus dijalani selama bedside teaching di hadapan pasien. Pada saat bedside teaching itu, peserta didik kita ajak untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan penunjang, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita ajak diskusi untuk menemukan daftar abnormalitas apa saja yang ditemui pada pasien tersebut, kemudian melakukan analisis sintesis untuk merumuskan sebuah problem. Selanjutnya dari problem nanti akan dilakukan assessment dan ditemukanlah dan didapatkanlah diagnosis dari pasien tersebut. Pada bedside teaching ini, setelah diagnosis ditegakkan atau problem sudah ditemukan, maka kita bersama-sama dengan peserta didik pendidikan profesi, baik profesi dokter ataupun profesi dokter spesialis penyakit dalam, kita upayakan diskusi bersama, mencari dan menetapkan tata laksana medikamentosa dan non-medikamentosa, serta monitoring dan edukasi terkait problem atau diagnosis dari pasien tersebut. Sehingga penata laksanaan pasien di rumah sakit pendidikan berjalan antara proses pelayanan dan pendidikan secara seimbang, terstruktur, dan terukur. Dalam video nanti akan saya sampaikan
kegiatan pembelajaran saya sebagai seorang dosen dalam pembimbingan terhadap mahasiswa pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, di mana pada video tersebut kami mengadakan kuliah tutorial dalam rangka persiapan bedside teaching kasus efusi pleura serta bagaimanakah penata laksanaan efusi pleura serta bagaimanakah penata laksanaan keterampilan fungsi efusi pleura atau torakosintesis. Kita ketahui bersama tahapan-tahapan bedside teaching itu adalah satu, persiapan berupa kuliah tutorial yang nanti akan saya sampaikan, kemudian dilanjutkan dengan fase berikutnya adalah pengalaman, di mana pembimbing klinis, dosen pembimbing klinis, dan peserta didik serta pasien saling berinteraksi untuk mengikuti tahapan-tahapan penegakan diagnosis dan tata laksana tadi. Kemudian tahap ketiga dari bedside teaching adalah refleksi, yaitu mendiskusikan secara detail mendalam terhadap persiapan dan pengalaman pembelajaran bersama pasien. Kelebihan dan keunggulan bedside teaching ini adalah kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan atau knowledge-nya, juga kita bisa mengukur dan mengevaluasi bagaimana sikap afektifnya, dan kita juga bisa mengukur dari aspek psikomotoriknya. Di samping itu, kita juga bisa memberikan arahan-arahan apabila peserta didik dalam proses pelayanan kepada pasien belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam kuliah persiapan bedside teaching ini, yakni topik yang kita ambil adalah efusi pleura dan keterampilan dalam hal fungsi pleura. Topik ini merupakan bagian dari rancangan pembelajaran modul atau RPM di Divisi Pulmonologi dan Penyakit Kritis. Kuliah tutorial persiapan bedside teaching ini disampaikan dengan problem based learning dan student centered learning, di mana peserta didik sebagai pihak yang aktif dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar-kabar adik-adik semuanya ini? Baik-baik semua ya. Nih, terima kasih. Kita pada siang hari ini, saya Dr. Fatur Nurholis, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi dalam bentuk kuliah tutorial terkait dengan efusi pleura dan bagaimanakah penata laksanaannya, khususnya tentang fungsi efusi pleura. Sebelum kita mulai, saya absensi dahulu ya. Dr. Brilian Zanwar Ihsan, Dr. Sila Lubiatama, Dr. Artono Tri Pamungkas, Dr. Jessica Novia Francisca, Dr. Max Nathanael Wongso Saputro. Ya, baik, terima kasih telah berkenan hadir ya, untuk bersama-sama nanti kita akan diskusi ya terkait dengan topik kita pada siang hari ini tentang efusi pleura ya. Sebelumnya mungkin materi efusi pleura kan saya yakin Bapak dan Ibu peserta didik residen ini sudah melewati dokter umum ya.
Oleh karena itu, istilah-istilah ini saya yakin sudah familiar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Untuk mengawali, barangkali dari Bapak dan Ibu dokter, ada yang bisa melakukan penjelasan persepsi awal, apa itu efusi pleura. Monggo, siapa? Silahkan. Oke, Dokter Sila. Ya. Jadi efusi pleura biologis. Jadi efusi pleura adalah suatu keadaan di mana pembentukan cairan pleura itu melebihi 0,02 mili per kilogram per jam, sehingga terjadi pengumpulan cairan di kafum pleura. Dan efusi pleura ini dapat berasal dari kapiler di pleura visceralis, jaringan interstisial paru, dan kafum peritoneum. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sila. Jadi tadi disampaikan Dokter Sila bahwasanya apa sih efusi pleura itu? Efusi pleura ini adalah akumulasi cairan di kafum pleura. Ya. Akumulasi atau penumpukan dari cairan kafum pleura yang berlebih. Disebabkan apa? Bisa karena sistemik atau karena lokal. Ya. Tadi pada prinsipnya adalah efusi pleura ini merupakan kelainan sekunder. Jadi ada penyakit primer yang mendasari proses patofisiologis atau proses patologis yang menyebabkan proses produksi dan proses reabsorpsi dari cairan di kafum pleura ini mengalami gangguan. Ya. Barangkali bisa ditunjukkan, saya coba dibantu ditunjukkan dari gambaran ini kira-kira mana saja efusinya, kemudian mana saja pleura parietalisnya atau pleura visceralisnya. Ada yang bisa membantu? Saya dokter. Ya, oke, silakan Dokter Max. Coba jelaskan kepada teman-teman, ya, tunjukkan kepada teman-teman. Untuk efusinya, ini ada cairan di rongga intrapleuranya dokter. Kalau paru-paru dibusur oleh dua jadi yang pleura parietalis itu yang di dekat dinding toraks. Kemudian yang pleura visceralis itu yang memutus paru-paru. Ini dokter, mohon arahan. Oke, ya, terima kasih. Jadi kita bisa sekilas sudah ingat kembali ya, apa itu efusi pleura, apa itu kafum pleura, apa itu pleura visceralis, dan apa itu pleura parietalis. Ya. Selanjutnya kita akan menyampaikan, ya, tadi sudah disampaikan Dokter Sila bahwasanya pada kondisi-kondisi tertentu, ya, terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan reabsorpsi dari cairan di kafum pleura. Nah, apa saja yang menyebabkan itu nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Dari gambar ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan tentang patofisiologi dari efusi pleura? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo. Iya, silakan Dokter Sila. Permisi dokter. Iya. Jadi cairan pleura ini diproduksi oleh pulmonari limfatik dari secara pleura visceralis. Kemudian untuk pleura visceralis tadi, hasil dari cairan pleuranya akan berkumpul di sini.
Secara normal memang cairan pleura itu berfungsi untuk melumasi pleura visceralis dan pleura parietalis. Tetapi bila produksinya melebihi 0,02 mili per kilogram berat badan per jam dan terjadi penurunan dari uptake cairan pleura dari saluran limfa di parietal, maka cairan tadi akan banyak terkumpul di pleural space. Begitu, Dokter. Ya. Nah, jadi ada beberapa hal. Dan sekali lagi kita tadi sepakat bahwasanya efusi pleura itu adalah penyakit sekunder. Ada penyakit primer yang menyebabkan atau menjadi dasar terjadinya ketidaknormalan dari produksi dan dari uptake, gitu ya. Bisa jadi hal-hal yang menyebabkan produksinya yang meningkat itu salah satunya adalah kondisi di mana tekanan hidrostatik di intravaskuler itu meningkat. Yang kedua, mungkin kerusakan di tekanan onkotiknya, tekanan onkotiknya yang terganggu. Kemudian yang ketiga itu adalah karena kerusakan di permeabilitas kapilernya. Nah, penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi kelainan yang menyebabkan hidrostatiknya yang meningkat, kemudian terjadi penurunan tekanan onkotik, juga penyakit yang menyebabkan kerusakan di vaskulernya, ini akan berakibat terjadinya efusi pleura. Dan penyebab-penyebab tadi itu akan memberikan spesifikasi terkait dengan jenis-jenis dari efusi pleuranya. Apakah transudat atau eksudat. Terima kasih, Dokter. Jadi kita sepakati bersama bahwasanya efusi pleura dapat berasal dari kapiler di pleura parietalis dan visceralis. Juga bisa dari jaringan interstisial paru atau dari cavum peritoneum. Ya, cavum peritoneum melalui lubang kecil di diafragma. Ya. Cavum peritoneum juga berada di cavum abdomen. Kemudian dari kapiler pleura terjadi Stirling law of transcapillary exchange. Dari jaringan interstisial itu prosesnya adalah eksudasi. Permeabilitas meningkat atau pada kondisi udem pulmonem. Ya. Kemudian dari cavum peritoneum, misalnya pada kasus sirosis hepatis, pada asites, pada pankreatit asites, pada mixed syndrome dan dialisis peritoneal. Nah, akumulasi cairan pleura berlebih ini dapat berasal dari satu, peningkatan tekanan hidrostatik dalam sirkulasi mikrovaskuler, misalnya pada congestive heart failure. Ya. Kemudian pada penurunan tekanan onkotik dalam sirkulasi mikrovaskuler karena hipoalbumin, misalnya pada kasus sirosis hepatis, sindrom nefrotik, ya. Sindrom mix juga. Kemudian peningkatan tekanan negatif dalam cavum pleura, misalnya pada atractasis paru yang luas. 4. Itu peningkatan permeabilitas sirkulasi mikrovaskuler karena inflamasi pada pneumonia. Dan pneumonia itu bisa terjadi efusi pleura. Kenapa? Karena permeabilitas sirkulasi mikrovaskulernya terganggu. Jadi permeabilitasnya meningkat. Kemudian gangguan drainase sistem limfatik di permukaan pleura, misalnya karena blok oleh tumor atau fibrosis. Kemudian juga penyebabnya lain adalah pergerakan cairan asites dari cavum peritoneum melalui defek diafragma atau pada kondisi misalnya salah satunya pada peritoneal dialisis atau pada kondisi asites yang permahna atau asites yang sangat besar sehingga mengganggu hemodinamik. Nah, kalau kita ketemu dengan efusi pleura, maka akan menimbulkan keluhan dan gejala. Ya, akan menimbulkan keluhan dan gejala.
keluhan dan gejala derajat beratnya itu sangat tergantung oleh jumlah efusi pleura yang ada, juga tingkat kecepatan dari pembentukan efusi pleura. Kalau pembentukan efusi pleuranya ini cepat, masif, maka keluhannya juga akan bersifat progresif. Kalau jumlah akumulasi efusi pleuranya ini juga banyak, ya, maka juga akan menimbulkan keluhan atau gejala. Tetapi kalau efusi pleuranya ini sedikit, tentu keluhannya juga akan berbeda dibandingkan dengan yang efusi pleuranya cukup banyak atau cukup masif. Nah, keluhan-keluhan ini yang paling sering adalah sesak nafas, kemudian nyeri dada pleuretik, kadang batuk produktif atau non produktif. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Apabila ada efusi pleura, maka akan terjadi deviasi trachea ke kontralateral. Ya. Misalnya efusi pleuranya di sebelah sisi yang kiri. Ya. Maka trachea itu akan terdorong ke arah yang sehat. Akan terjadi deviasi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, di incisura suprasternalis, ya, kita akan mendapatkan tracheanya bergeser ke sisi yang sebelah kanan. Berarti ada sesuatu di sebelah kiri. Salah satunya adalah efusi pleura tadi. Kemudian torak atau sisi dada, hemitoraki yang sakit, dalam hal ini yang sebelah kiri, akan tampak lebih cembung. Kemudian tertinggal saat bernafas. Kenapa kok tertinggal saat bernafas? Karena paru yang ada di hemitorak yang ada efusi pleuranya tentu tidak akan mengalami pengembangan, tidak mengalami ekspansi pada saat inspirasi, sehingga tertinggal pada saat bernafas. Kemudian taktil fremitus juga menurun, kemudian perkusinya redup. Normalnya perkusinya apa pada paru itu? Sonor, ya, sonor, ya. Tetapi kalau redup pasti ada sesuatu. Salah satunya adalah ada efusi pleura. Kemudian suara nafas melemah dan tidak terdengar. Kenapa kok suara nafasnya melemah atau menghilang atau tidak terdengar? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, silahkan Artono. Kenapa nafasnya menghilang? Pertama, paru itu kan karena dia ada cairan yang menumpuk sehingga paru-paru yang sendiri dia akan terdorong sehingga bisa terjadi adenosis. Oke, terus ada udara yang masuk ke paru-paru sehingga hilang. Oke, ya. Kita ketahui bahwasanya suara nafas itu dihasilkan antara gesekan udara dengan dinding bronkus. Ya, dinding saluran nafas. Kalau terjadi efusi pleura, kemudian terjadi atelektasis, maka parenkim paru dan saluran pernafasan itu akan mengalami kolap atau atelektasis sehingga tidak bisa dilalui oleh udara pada saat ventilasi. Kemudian ada pleural friction rub dan ada egophonia. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan dari penunjang fototorak, ya, yang bisa memberikan informasi kepada kita apakah pasien yang datang kepada kita dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada, kemudian tidak nyaman di dada, kemudian pemeriksaan fisik yang tadi sudah kita dapatkan, kira-kira apa yang terjadi di dalam di rongga toraknya. Oke. Ini adalah gambaran eksfototorak, ya. Ini gambaran PA dan ini gambaran lateral. Ada yang bisa membantu menjelaskan tentang ini? Saya akan mencoba menjelaskan untuk gambaran eksfototorak dari efusi pleura. Nah, di sini ada gambar fototorak posterior anular. Di mana di sini pada efusi pleura itu kita melihatnya adalah pada sudut postopredicus.
yaitu yang di sini sebelah kiri masih lancip, sedangkan yang sebelah kanan itu tertutup persubungan homogen ataupun pol. Di sini menandakan adanya efusi pleura. Kemudian dapat terdapat juga garis-garis dan musul di sini yang menunjukkan adanya gambaran efusi pleura. Kemudian dari gambaran yang dari lateral itu didapatkan juga di sini ada sudut costophrenikus yang tumpul dan sudut vertebrophrenikus yang tumpul pada efusi pleura. Kalau ini pada saat kondisi di mana efusi pleuranya itu sangat minimal, ya, efusi pleuranya sangat minimal. Jadi kalau efusi pleuranya sekitar 75 cc saja, kalau dilakukan pemeriksaan fototorak PA atau lateral kadang tidak nampak, maka dilakukan pemeriksaan lateral decubitus. Ya, posisinya tidur miring kemudian diambil seperti ini. Ya, bisa ditunjukkan kepada kita, kami bisa menunjukkan kira-kira dari gambaran foto ini manakah efusi yang menunjukkan bahwa ini adalah gambaran efusi pleura. Oke. Silakan Dr. Brilian. Untuk gambaran efusi pleura pada penampakan lateral decubitus berikut dokter. Ya. Terima kasih. Dan seandainya dilakukan perpindahan posisi, ya, kemudian posisi pasiennya diminta untuk PA, ya, nanti akan gambaran ini akan hilang, ya, kesuraman homogen ini akan hilang, akan berpindah posisinya, ya. Kemudian untuk mengevaluasi pada kasus-kasus pasien dengan kondisi kritis, apakah ada efusi pleura apa enggak, ya, misalnya kita melihat pasien di ICU atau di perawatan intensif, hemodinamiknya tidak baik, kemudian fungsi respirasinya tidak berjalan dengan baik, ventilasinya tidak bagus, kemudian difusinya juga tidak bagus, perfusinya tidak bagus, kita perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, salah satunya apakah ada efusi pleura yang menyebabkan atelektasis sehingga mengganggu fungsi ventilasi. Ya, salah satunya bisa menggunakan alat USG, ya, ataupun menggunakan exfototorak lateral decubitus. Ya, ini tentang USG, ya, USG yang sebenarnya bisa kita jadikan modalitas dalam melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya efusi pleura. Tetapi sekali lagi ini kondisi rutin tapi tidak direkomendasikan, dan USG ini digunakan untuk guided torakosintesis efusi pleura yang minimal dan loculated. Kemudian mendeteksi abnormalitas subpulmonik atau subphrenikus. Kemudian mampu membedakan komponen solid dan komponen cairan. Bisa ditunjukkan kepada kita semua dari gambaran USG ini mana efusi pleuranya. Silakan Dr. Max. Ada gambaran USG ini dapatkan gambaran jaringan liver di sini, kemudian ini ada konsolidasi dari jaringan paru. Efusinya adalah gambaran yang lebih hitam di sebelah sini dan di sebelah sini, dokter. Bisa ditunjukkan diafragmanya yang mana? Diafragmanya di ini, dokter. Oke, ya. Ya, terima kasih. Jadi gambaran yang hitam itu menunjukkan adalah gambaran anechoic, ya. Ya. Kemudian dengan CT scan juga bisa dan lebih sensitif lagi. Ya, ini menunjukkan kalau kita lakukan CT scan ini menunjukkan efusi pleura, ya. Bedanya kalau dengan massa itu jelas, ya. Kalau efusi pleura selalu posisinya tempatnya di mana? Di bagian bawah atau bagian distal karena mengikuti hukum gravitasi. Nah, selanjutnya adalah torakosintesis. Torakosintesis ini mengambil
cairan efusi pleura, ya, mengambil cairan efusi pleura. Nah, itu bisa dalam rangka diagnostik atau terapeutik atau paliatif. Perlu kita garis bawahi, ya, kita ingat betul pengeluaran sebaiknya tidak lebih dari 1000 sampai dengan 1500 cc setiap kali aspirasi. Dan torakosintesis diagnostik sebaiknya tidak dikerjakan efusi pleura terlalu sedikit atau diaspirasi secara aman. Efusi bilateral diduga efusi transudat. Kecuali adanya gambaran yang atipikal, efusi transudat tidak respon dengan terapi. Ya. Komplikasi dari torakosintesis, nyeri, pneumotorak, perdarahan, laserasi, pleura, visceralis, dan emboli paru. Ya. Baik. Ya. Dr. Artono, ya, bisa dijelaskan kapan kita perlu melakukan fungsi pleura atau torakosintesis? Indikasinya dilakukan torakosintesis yang pertama ada gangguan hemodinamik, kan? Yang pertama pasien sesak dengan saturasi bisa menurun, lalu dari pemeriksaan fisik juga bisa didapatkan kerebukan paru dengan SIP lebih di atas 2 dari sini. Oke. Oke, terus ke arah masif. Iya, iya. Terus, ya, apalagi ada yang bisa menambahkan? Mau izin menambahkan, dokter? Ya. Kita akan melakukan fungsi efusi jika kita pikirkan adanya cairan di rongga pleura. Kita mau memeriksa untuk pemeriksaan analisa cairannya dan juga pemeriksaan mikrobiologi dan kultur cairan untuk mengetahui etiologi dari efusi pleura tersebut. Kontraindikasi untuk tidak dilakukan fungsi pleura adalah yang pertama, jika didapatkan hasil trombosit dari pasien di bawah 20.000 atau pasien melalui pemeriksaan darah didapatkan adanya gangguan koagulasi dan juga pasien sedang dalam pengobatan antikoagulan. Selain itu ada juga kontraindikasi dilakukan fungsi jika pasien memiliki gejala klinik batuk-batuk yang tidak bisa dikontrol. Untuk resiko dari tindakan torakosintesis bisa berupa pneumotorak, kemudian hematotorak, juga bisa berupa infeksi, dokter. Ya, baik. Ya. Oke, jadi ini kita ya, kita pertegas kembali, ya, fungsi pleura atau torakosintesis ini bertujuan untuk aspirasi cairan pada efusi pleura atau pada pneumotorak, ya, manakala ada pneumotorak, ya, melalui sebuah sistem yang dimasukkan untuk sementara waktu ke dalam ruang pleura. Ini tadi tujuannya bisa diagnostik, terapeutik, ataupun paliatif. Indikasi tersering pada pneumotorak spontan, primer atau sekunder, terapeutik, kemudian efusi pleura maligna, diagnostik atau terapeutik untuk mengatasi sesak nafas. Ya, ini langkah-langkah, ya, yang kita lakukan pada saat kita melakukan fungsi pleura. Ya, ini adalah dinding dari torak. Ini koste. Ini juga koste. Kita melakukan anestesi ataupun infiltrasi di interkostalnya. Diambil posisi di atas koste. Ya, di atas koste, jangan di bawah koste. Kenapa? Karena kalau di bawah koste banyak sekali vaskulernya di situ, sehingga risiko perdarahan itu lebih sering dibandingkan dengan yang di suprakoste, ya. Kemudian pertama jelas dilakukan dengan teknik aseptik, kemudian dilakukan anestesi dengan infiltrasi kulit dengan lidokain,
Kemudian digunakan jarum kecil ukuran 21G dan spread 50 cc. Ini jarum ditusukkan tegak lurus di dinding dada di bagian atas dari tulang rusuk, sela iga bagian bawah supaya tidak mengenai saraf atau pembuluh darah. Ini kalau posisi pasiennya tidur terlentang, ini ada tempat yang sangat disarankan untuk melakukan tindakan fungsi yang namanya triangle of safety. Kemudian ini anestesinya, ya, menggunakan lidocaine 1%, menggunakan lidocaine 1%, maksimal 3 mg per kilogram berat badan. Awalnya di superficial dulu dan dilanjutkan ke dalam pleura, lalu dilakukan aspirasi. Kapan aspirasi dihentikan? Ya, bila sudah tidak ada udara lagi yang dapat ditarik keluar pada kasus pneumotoraks, pasien mulai batuk atau merasa nyeri di dada. Pada pasien biasanya efusi pleura yang masif, kita lakukan fungsi, kita keluarkan, sudah keluar 1000 cc atau 1500. Kadang pada saat kita keluarkan 500 cc, pasien sudah mulai batuk, ya, mulai batuk dan merasakan nyeri di dada. Itu artinya sudah mulai terjadi ekspansi atau pengembangan dari paru. Nah, di parenkim paru itu ada sistem persarafan sensorik di sana, sehingga mengirimkan impuls di pusat nyeri, menimbulkan nyeri, dan juga akan impuls sensorik batuk sehingga merangsang refleks batuk. Kalau sudah ada nyeri, ada batuk, kita hentikan. Kenapa? Karena kalau kita teruskan, justru nanti akan berisiko terjadi ruptur dari alveoli, ya, karena tekanan batuk yang cukup besar. Ya. Kemudian pada kondisi pneumotoraks, ya, udara dalam ruang pleura sudah berhasil diaspirasi sampai sebanyak 2,5 liter. Ini komplikasi dari tindakan fungsi pleura yang tersering adalah pneumotoraks dan cedera visceral paru akibat tertusuk jarum. Faktor yang mempengaruhi komplikasi ini kita harus hati-hati. Ukuran jarum yang digunakan, volume cairan yang diaspirasi, kemudian pengalaman operator yang melakukan tindakan, adanya penyakit paru kronis, misalnya pada BPOK, pernah menjalani radioterapi atau fungsi pleura sebelumnya. Ya, ini ringkasannya torakosintesis terapeutik. Indikasinya meredakan gejala respirasi berat akibat efusi pleura, kontraindikasi absolut infeksi kulit pada tempat fungsi, kontraindikasi relatif perdarahan berat, antikoagulan sistemik, dan efusi pleura minimal. Komplikasinya ini perdarahan, pneumotoraks, infeksi jaringan lunak atau MPM, laserasi organ, hipotensi, dan edema paru. Jumlah cairan yang dikeluarkan 1000 sampai dengan 1500 cc. Kalau pengeluarannya terlalu cepat, terjadi re-expansion pulmonary edema yang tadi kita sudah singgung. Pengeluaran cairan infusi dalam jumlah besar, ya, monitor tekanan intrapleura tidak boleh di bawah minus 20 cm air laksa. Ya, ini hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita sampaikan kepada pasien dan keluarga pasien pada saat pertama kali kita melakukan edukasi dan minta informed consent atau persetujuan tindakan tentang manfaat dari torakosintesis atau fungsi yang akan kita lakukan, bagaimana caranya, kemudian risikonya apa yang akan terjadi, manfaatnya juga apa yang akan terjadi. Dan bila terjadi risiko atau komplikasi, apa yang akan kita lakukan. Itu harus kita jelaskan di awal. Ya, ini pleurodesis, ya, salah satu dari teknik terapi pada efusi pleura. Ya. Jadi setelah kita
lakukan fungsi. Setelah dilakukan pemasangan sorak cuk, ya sudah cairannya habis, kita lakukan fluorodesis. Harapannya kita melakukan fibrotisasi antara pleura visceralis dan parietalis, ya, sehingga terjadi perlengketan. Harapan akhirnya tidak ada lagi kabum pleura di sana, sehingga tidak terjadi efusi pleura kembali atau pneumotora kembali. Ini yang tadi ya, salah satu tata laksana dari efusi pleura selain torakosintesis adalah pemasangan chest tube. Kemudian juga terapi bedah. Ini adalah panduan yang kita dapatkan sesuai dengan dari buku ajar ilmu penyakit dalam dan panduan praktek keterampilan klinis dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Ini bisa kita jadikan panduan dalam kita melakukan torakosintesis sesuai dengan urutan-urutannya. Oke. Nah, ini adalah daftar kepustakaannya dari panduan teknik pemeriksaan dan prosedur klinis ilmu penyakit dalam untuk peserta didik program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2017, atau juga bisa dari LEG ya, tentang pleural disease tahun 2007. Oke, itu yang saya sampaikan terkait dengan kuliah tutorial kita pada siang hari ini dalam rangka persiapan kita untuk melakukan bedside teaching, pemeriksaan pada pasien dengan efusi pleura dan pada pasien yang akan dilakukan tindakan fungsi efusi pleura atau torakosintesis. Kuliah tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman peserta didik PPDS penyakit dalam, karena ketika kita nanti melakukan tindakan kepada pasien pada saat bedside teaching, pada fase pengalaman, kita akan bekerja secara profesional. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu bisa kita hindari dengan kuliah persiapan ini yang kita lakukan dengan baik. Kemudian juga akan menambah pengetahuan teman-teman semuanya, bukan hanya untuk agar lulus pada ujian keterampilan klinik, tetapi juga menjadi bekal bahwasanya teman-teman semuanya itu kompeten dan bisa memberikan tata laksana efusi pleura sampai dengan melakukan fungsi diagnostik, fungsi terapi pada kasus efusi pleura. Demikian yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga membimbing dan sekaligus sebagai instruktur dan penguji di Laboratorium Keterampilan Klinik, yakni mata kuliah keterampilan klinik dasar. Saya juga membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal, kemudian dilanjutkan dengan membimbing penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Di samping itu, saya juga melakukan ujian, baik ujian lokal ataupun ujian nasional. Kemudian di samping proses pembelajaran, saya juga membantu adik-adik yang berminat dalam bidang ilmiah untuk mengaktualisasikan diri mereka, mengikuti lomba-lomba ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Misalnya membimbing dalam PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, juga pada EIMO, International Medical Olympiad. Kemudian pada
S1 kedokteran, di samping memang prosesnya adalah pengayaan di bidang kognitif, juga mengasah bidang afektif dan psikomotorik di keterampilan klinik dasar. Sistem ujian dan evaluasi pada S1 kedokteran umum adalah ujian tulis CBT, kemudian juga ujian OSCE terkait dengan keterampilan klinis. Ujian-ujian ini nantinya akan diberikan nilai yang akan disatukan dengan beberapa nilai lain sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 kedokteran untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Sedangkan untuk evaluasi di prodi profesi adalah dengan ujian CBT, OSCE, Mini-CX, DOP, kemudian MOP, kemudian ujian tinjauan pustaka, ujian kasus, dan juga ujian pasien. Kompilasi dari nilai-nilai itu tadi akan digabungkan menjadi satu, kemudian akan dimasukkan dalam logbook, ya, kemudian akan menjadi bahan yudisium mahasiswa profesi. Demikian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran dari saya, Dr. Fatur Nurholis, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.